ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, selalu sehat, selalu semangat gitu untuk perkuliahan kita untuk hari ini ya. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kuliah sih maksudnya. Kita akan melanjutkan materi ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang konsep objek dan kelas. Jadi sebenarnya ini materi ngulang ya istilahnya, bukan mengulang, mengingatkan aja. Mengingatkan bahwa kan kita kan APPLBO gitu. Nah, berada berorientasi objek. Jadi mengingatkan kalian untuk OOP-nya sendiri gitu kan ada konsep objek dan kelas. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan kembali sedikit ya tentang konsep objek dan kelas. Jadi kemarin kita bahas tentang analisisnya, introduction, kemudian tentang RUP. RUP kan memang berfokus kepada berorientasi objek. Nah, jadi di sini untuk hari ini diingatkan dulu sedikit nih tentang objek sama kelas. Kemudian nanti pemanasan dulu ya istilahnya ya, pemanasan dulu. Nah, minggu depan baru kita mulai masuk ke dalam UML-nya. Ya, minggu depan baru kita masuk ke dalam UML-nya begitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang objek dan kelas. Sebelum kita masuk ke dalam materi seperti biasa. Tapi mungkin sebagai ini ya, hari ini mungkin kita nggak ada diskusi. Bukan nggak ada diskusi. Karena ini hanya materi review, jadi untuk diskusi hari ini saya tiadakan dulu karena memang ini hanya materi review aja, pengingat aja ya. Mungkin minggu depan kita ada diskusi lagi ya. Nanti kita lihat lagi deh minggu depan gimana ceritanya begitu. Seperti biasa ya, untuk mengawali perkuliahan kita hari ini saya akan memulainya dengan melakukan warming up. Warming up terlebih dahulu. Warming up-nya sebentar, saya copy link dulu. Silakan kalian masuk ke dalam Mentimeter ini. Di Mentimeter, link Mentimeter tersebut. Nah ini link Mentimeternya. Silakan masuk ke dalam link Mentimeter. Kalau sudah masuk, silakan tuliskan kalimat penyemangat kalian. Ya, ataupun itu kalimat, ataupun itu kata-kata terserah. Yang pasti mengingatkan kalian untuk selalu semangat dan mungkin juga memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sini. Aduh, Ayang, tiba-tiba muncul kata-kata Ayang. Oke, baik, gak apa-apa. Jadi sebagai apa ya? Kita saling mengingatkan ya. Kita saling semangat dalam kondisi yang begini mah kita harus saling mengingatkan, harus saling menyemangati supaya mudah-mudahan energi positifnya nyampe ke kita semua. Gitu. Silakan dituliskan di sini apa sih kalimat penyemangat kalian. Dan juga mungkin bisa mengingatkan atau memberikan kesan positif, energi positif bukan cuma untuk saya, bukan untuk kalian, tapi untuk kita semua. Aduh, tiba-tiba muncul Ayang 2 kali nih. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jangan terlalu serius ya. Nanti pusing lagi bawa serius terus. Nggak apa-apa, tuliskan apa yang menurut kalian menjadi penyemangat kalian. Ataupun kata-kata atau kalimat, misalnya biasanya kalau klasiknya ya, kata-kata klasiknya itu kan pakai kata-kata penyemangat apa gitu kan. Nah, tapi terserah. Ini mah versi kalian, saya nggak harus buat yang kata-kata pakai kata-kata klasik, nggak. Silakan, apa saja. Kita sharing-sharing dulu. Aduh, moodingnya semangat ya. Kalau saya nggak juga sih. Jadi nggak apa-apa.
Silakan tuliskan dulu kata-kata penyemangatnya. Silakan. Di sini ada 11 orang, kecuali saya nggak bisa nulis di sini, cuman 10, jadi yang baru nulis baru 8, 2 lagi. Silakan. Saya sambil melihat ini dulu. Sembilan, satu lagi. Oke, baik. Ada yang menuliskan ayam di sini. Semoga ya, mungkin nggak apa-apa itu jadikan sebagai semangat ya, karena sumber apa ya, penyemangat kita itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dari ayamnya, ada yang dari orang tua, ada yang dari kakak, ada yang dari adik, ada yang dari teman gitu, beda-beda. Gak apa-apa, jadikan itu sebagai semangat, karena sekarang kan lagi viral tuh di mana ya, saya ngelihatnya di IG, saya nggak punya TikTok, masalahnya saya lihat di IG. Lagi sibuk apa gitu kan, lagi sibuk apa ya, terus lagi sibuk apa sih, saya lupa kata-katanya itu, lagi sibuk apa, terus di belakangnya mencari kewarasan. Nah itu, nyari kewarasannya mungkin ya dengan berbagai cara, salah satunya berdasarkan ayamnya tadi, nggak apa-apa. Oke, semoga hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Ya harus ya, sehari ini harus lebih baik dari kemarin. Jadi misalkan yang kemarin-kemarin ada masalah, ada ya namanya manusia ya, ada tantangan, ada masalah di belakang-belakang. Untuk hari ini, walaupun mungkin masalahnya belum bisa selesai gitu ya, tapi kita harus menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi di hari ini. Dan kita jadikan masalah-masalah kita kemarin itu sebagai pengalaman hidup kita untuk ke depan. Ya. Pengalaman hidup kita supaya kita menjadi lebih baik. Gerald jangan-jangan Gerald sendiri yang nulis di sini. Gerald yang penyemangatnya adalah diri sendiri. Mungkin ya, bener nggak nih Gerald nulis sendiri namanya di sini? Ada kan Gerald? Oh bukan. Bukan. Aduh, ayangnya Gerald jangan-jangan nulis di sini. Oke, baik. Yang menjadi penyemangatnya adalah Gerald. Gerald, kamu beruntung sekali. Ada yang menjadikan kamu sebagai penyemangatnya. Bersyukur ya. Oke, lanjut. Belajar semangat belajar karena disemangatin ayang. Ya ayang lagi ya. Itu tadi ya, sama ya. Jadi motivasinya kita punya banyak motivasi. Ngoding, penyemangatnya ngoding. Rajin banget penyemangatnya. Saya juga nggak gitu.
nggak apa-apa. Mungkin menjadi tantangan baru kali ya. Menjadi tantangan baru, menjadi ya apa ya? Menjadi sesuatu yang ya tantangan. Mungkin yang suka tantangan kali ini ngoding. Yang nggak apa-apa, boleh. Oke, andai saya ganteng, saya tidak menggunakan foto profil aku. Kartun. Baik, mudah-mudahan semua mahasiswa saya mah ganteng-ganteng, tenang aja. Ganteng-ganteng kok. Nggak ada yang jelek, nggak ada. Manusia itu nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Semuanya manusia diciptakan oleh Tuhan sesempurna mungkin gitu ya. Cuman mungkin kitanya yang suka membanding-bandingkan sama orang. Pede aja. Saya juga nggak merasa. Ya jangan terlalu pede juga ya, over pede yang beda lagi ya ceritanya. Bersyukur apa yang sudah dipunya, udah dikasih sama Tuhan sama kita. Ya, saya tahu semua mahasiswa saya mah ganteng-ganteng, cantik-cantik, gak ada yang jelek. Ya, jadi jangan merasa minder. Ya nggak apa-apa. Mungkin orang itu ganteng, tapi dia nggak punya kelebihan yang kalian punya. Nah, pikirnya gitu. Ya, jangan ambil sisi negatifnya. Ambillah sisi positifnya. Ambillah sisi positifnya. Jadi walaupun merasa mungkin saya nggak seganteng orang itu, tapi mungkin pinter ngoding tuh. Pilih mana cewek coba? Kalau ganteng aja tapi nggak pinter ngoding, nggak dideketin juga kan? Nah, sebab ya Dimi minta ajarin cewek-cewek, mungkin gitu ya. Oke, penyemangatnya adalah makan. Baik, baik. Kalau saya lagi pusing, lagi banyak pikiran, saya juga ujung-ujungnya makan. Ujung-ujungnya makan biar stress relief, kata orang bilang kan stress relief. Supaya pelampiasan ya istilahnya, pelampiasan. Ya boleh, respire. Namun saya belum menemukan padanan kata yang cocok di KBBI. Respire itu perbaikan ya, benar nggak? Itu salah atau beda-beda? Beda sih, Bu. Beda apa? Coba. Respect itu pulih dari keputusasaan atau menemukan harapan baru setelah putus asa. Jadi kata-kata itu tuh muncul banyak di masa pandemi ini. Oke. Ya. Tapi kita juga mengucapkan repair untuk mengucapkan respect. Jadi ujung-ujungnya kayak sama-sama kebaikan ya. Iya. Saya mikirnya gitu kan. Ya itu tadi ya, bangkit ya istilahnya ya. Kita bangkit dari keputusasaan kita. Ya itu penting banget loh. Gimana cara kita bangkit dari keterpurukan kita? Gimana cara kita untuk berkembang lagi dari mungkin masa-masa yang mungkin di titik terendah kita gitu ya. Gimana cara kita maju lagi? Gimana cara kita berusaha bangkit lagi, berusaha untuk hidup kembali gitu. Nah, itu perlu memang. Apalagi itu tadi kalau di masa-masa pandemi. Ya walaupun nggak di masa pandemi juga. Mungkin kalau ngomongin masa-masa terburuk, setiap orang pasti ada. Ya, kita nggak tahu nih apakah itu yang paling buruk atau mungkin kedepannya kita menemukan yang lebih buruk lagi, kita nggak tahu. Yang pasti kalau kita merasa ada sesuatu kita kan jalan, istilahnya kita jalan terus tiba-tiba kepleset gitu. Berarti berdasarkan itu kita bisa belajar. Kita harus seperti ini. Bagaimana caranya kita bangkit? Nah, itu butuh benar-benar butuh. Dan memang itu nggak mudah. Untuk bangkit lagi. Tapi yakinlah. Saya juga saya juga pernah merasakan yang seperti itu, yang ya bukan pandemi ya, tapi merasakan diri saya berada kayaknya saya ini bukan jahat. Kayaknya aduh, saya ini nggak kurang gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita kembali, meningkatkan untuk bangkit lagi dari masa keterpurukan kita itu. Ketika kita udah bangun, udah bangkit lagi, itu sesuatu yang ya pasti kita bisa lebih berhati-hati lagi. Kita lebih merasakan
dampak, bukan merasakan dampak, merasakan ya kayaknya kalau misalnya begini kita harus hadapinya dengan cara begini aja gitu. Jangan dengan cara begini. Karena begini nanti hasilnya begini. Lebih banyak pikir, lebih banyak pertimbangan lah istilahnya ya. Memang harus seperti itu, harus kita bangkit semuanya ya. Semangat ya, ya harus tetap semangat. Oke, baik. Kalau menambahkan dari kata-kata kalau dari saya ya, penyemangat saya itu kita harus selalu bersyukur. Ya, syukuri apa yang kita punya, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita miliki, syukuri. Tapi jangan stuck sampai situ aja. Kita kan mau terus maju tuh. Ya, kita harus terus maju. Kita misalnya menggali ilmu bukan hanya sampai udah sampai sini udah cukup, saya udah nyaman, enggak. Keluar dari zona nyaman itu penting. Keluar dari zona nyaman itu penting. Karena apa? Supaya membuat otak kita lebih berpikirnya lebih kayak ada mungkin kalau orang suka tantangan mungkin dia bisa lebih tertantang lagi. Otak kita bisa lebih bekerja lagi gimana caranya menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, itu. Kita bersyukur tapi jangan stuck sampai situ, kita harus terus berusaha untuk maju lagi ke depan. Berusaha untuk maju, ketika berusaha jangan lupa untuk berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Ya itu tadi, semua manusia pasti, saya yakin semua kalian di sini juga udah pernah tuh merasakan ada sesuatu, aduh kayaknya begini, wajar. Jangankan kalian, saya aja masih kadang merasa, aduh kayaknya begini ya, kayaknya begini, itu banyak sekali permasalahan atau ya lika-liku kehidupan lah ya, namanya kehidupan, lika-liku kehidupan. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa berusaha untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi, seseorang yang mungkin dulunya masih punya pikiran yang aduh kayaknya negatif mulu ya, negatif mulu. Jadi sekarang buanglah yang negatif-negatif itu, kita ambil positifnya. Karena manusia itu ya, kalau saya baca, manusia itu kan punya otak kecil yang kalau kita yakini ya, dengan kita meyakini diri kita sendiri, kita yakin misalnya saya akan mendapat nilai A, atau misalnya saya harus lulus bulan depan, saya harus lulus tahun ini misalnya, saya harus lulus skripsi tahun ini atau tahun depan. Dengan kita memikirkan hal tersebut, berpikir terus pokoknya saya harus lulus tahun depan, dengan keyakinan yang kita buat sendiri, yang kita bentuk sendiri ya, itu keyakinan, kita tanamkan dalam diri kita tanamkan dalam otak kita, saya harus lulus tahun depan, mudah-mudahan itu bisa lulus atau bisa terjadi. Tapi jangan lupa, mau lulus tahun depan tapi nggak berusaha ya percuma ya, nggak berusaha sama berdoa percuma. Jadi harus sejalan. Dengan kita menanamkan apa yang kita inginkan, kita tanamkan dalam diri kita berusaha, kita berdoa, insya Allah hasilnya akan ada. Ya, hasilnya akan kalian. Ya, begitu juga pengalaman. Saya dulu gitu. Pas saya SPMBTN masuk kuliah kan itu pakai tes kan, SPMB kalau kami dulu ngomongnya, bahasanya masih SPMB, sekarang kan udah beda tuh, SBMPTN, nah beda lagi. Kalau SPMB saya nggak tahu yakin apa enggak saya bakal lulus, ya udah, tapi udah berusaha, udah les istilahnya, sudah belajar, udah berusaha yang terbaik, ya udah saya tanamin aja. Pokoknya saya lulus. Udah saya tanamin gitu. Sambil main games, dulu kan main games di komputer, main soliter. Dulu kan nggak ada games yang lain tuh, susah. Adanya soliter. Kalau saya menang berarti saya lulus. Jadi berusaha banget itu main games itu pasti menang. Karena udah tes
nunggu pengumuman kan. Karena saya bukan nggak yakin sih, ya saya nggak tahu juga jawaban saya. Pokoknya ada keyakinan yang negatif lah. Ada keyakinan kalau nggak salah apa ya, bukan mata kuliah, fisika apa, saya cuma jawab 1. Fisika waktu itu saya cuma jawab 1. Kan kalau nggak jawab nilainya 0, kalau jawab salah minus. Kalau jawab 1 nilainya 4 kalau nggak salah, 4 atau berapa saya lupa. Jadi nggak boleh ada nilai 0 ataupun minus kan. Jadi waktu itu saya cuma jawab 1, fisika. Ya itu kan ada negatifnya kan. Aduh kayaknya saya nggak lulus. Kalau saya mikir kayak gitu, aduh saya kan nggak lulus kayaknya. Itu fisika cuma jawab 1. Nggak tahu juga benar atau salah kan, nggak yakin. Udah, tapi saya tanamkan dari saya bahwa oke, saya lulus, saya pasti lulus, saya harus lulus. Terus seperti itu dan akhirnya alhamdulillah memang lulus gitu. Walaupun dengan 1 jawaban fisika tadi ternyata benar. Nah, itu apa ya, keyakinan kita yang, dan itu bukan saya banyak sih, beberapa kali saya baca itu ada otak kecil kita yang merangsang kita untuk keyakinan dari diri kita. Keyakinan dari diri kita itu yang paling penting. Ya, mungkin kita belum bangun nih, kita saat ini belum bangkit, belum bangun. Tapi mungkin walaupun kita bukan dibangunkan oleh diri kita sendiri, mungkin dari omongan orang lain atau dari colekan orang lain, gitu. Colekan orang lain, dengan seperti ini membuat kita menjadi bangkit itu lebih bagus lagi. Kritikan orang, omongan orang itu mungkin menjadi penyemangat kita, bisa jadi. Omongan netizen, sekarang musimnya netizen itu yang negatif-negatif itu mungkin jadi penyemangat kita gitu, atau omongannya orang yang nggak suka sama kita itu menjadi penyemangat kita. Jangan kita hindari, kita dengar, kita rasakan, tapi kita jangan terlalu terbawa ya sama omongan yang negatif-negatif itu. Kita harus buktikan bahwa kita tuh gak seperti itu. Kita bisa lebih baik. Itu sih. Ya. Oke. Sekarang saya minta kalian ada pengalaman nggak atau ada cerita, Bu? Misalnya begini, jadi saya sekarang harus seperti ini. Kita harus saling mengingatkan begini, mengingatkan saya harus terus begini, begitu. Ada nggak yang mau cerita? Silakan. Kalau ada yang mau cerita, boleh. Sebagai apa ya, pengingat kita, penyemangat teman-teman juga mungkin. Silakan kalau ada yang mau cerita. Kalau nggak saya panggil 1 orang nih. Ada yang ngechat bentar. Wah, Syauki Bu ada lagi semangat kemarin. Nah, kita coba Syauki. Ketawa langsung Syauki. Coba Syauki. Enggak, Bu, biasa aja, Bu. Biasa aja, bener. Oke, coba yang lain. Ada yang mau cerita nggak? Kira-kira apa sih? Kalau tadi ada yang cerita begini. Dianya vaksin katanya. Ini sebagai pengalaman hidup juga sih sebenarnya, vaksin. Pas vaksin katanya darahnya turun apa naik gitu, saya lupa. Tapi tetap disuntik tuh, suntik vaksin. Terus akhirnya besoknya masuk IGD, katanya begitu. Dia ceritanya begitu kan. Kalau saya bilang pengalaman, ini share pengalaman aja sih, pengalaman saya. Waktu saya vaksin, saya juga takut. Waktu itu, saya baru vaksin akhir-akhir tahun kemarin tuh. Saya takut, saya juga takut vaksin. Kedua, ditakut-takutin suami, itu banyak yang mati katanya gitu. Karena vaksin banyak yang mati kan. Ya udah macam-macam lah, dengar berita segala macam, baca-baca. Aduh jadinya takut. Tapi kan harus vaksin. Kalau nggak ada vaksin, kita harus ke kampus kan katanya diwajibkan. Terus juga kemarin ada sempat keluarga yang sakit, yang kena stroke ringan di Jakarta. Dan kalau ada apa-apa kan
harus berangkat gitu, dan berangkat kan katanya harus pakai kurs vaksin, ada syarat lah istilahnya. Jadinya ya udah deh, orang tua saya nggak mungkin, udah nggak usah, saya bilang orang tua saya nggak usah karena memang ada riwayat penyakit. Jadi ya jadinya saya yang vaksin gitu. Ketika mau vaksin saya kan ragu, akhirnya saya ke dokter dulu, ke dokter umum. Saya tanya, konsultasi lah istilahnya, konsultasi. Kata dokternya kalau mau, beliau itu pro enggak, kontra enggak, dia netral aja. Akhirnya kata beliau, kalau mau vaksin ibu gini aja, ibu ngelihat saya, ibu kira saya sehat nggak menurut ibu? Dia tanya sama saya. Ya dokter sehat-sehat aja kan, dokter bisa berdiri di situ. Dokter mah bisa meriksa saya gitu kan. Ya berarti dokter sehat. Lah ibu nggak tahu, saya punya batu ginjal katanya. Nah itulah, ketika kita mau vaksin, orang kan nggak lihat dalamnya, dia cuma lihat suhu tubuh, batuk enggak, terus periksa tekanan darah, udah gitu kan. Nah itu katanya, saya melihat ibu sekarang sehat-sehat aja, bagus ibu, bisa jalan kok dari depan ke sini katanya, bisa berkendara kok dari rumah ke sini nyampe kan, minum enak, makan enak, tapi nggak tahu tuh di dalam diri ibu ada masalah apa. Akhirnya saya gini aja Bu, saya nggak bisa nyuruh ibu, ya udah ibu vaksin aja karena ibu sehat, nggak. Ibu nggak boleh vaksin, nggak juga. Tapi gini, silakan ibu tes darah lengkap. Nah, tes darah lengkap, ketika saya tes, biar kita lihat, katanya. Jadi bisa kelihatan tuh kalau misalnya ada masalah dengan darah, karena itu kan virus tuh yang mau disuntikan katanya begitu. Jadi kalau misalnya virus yang mau disuntikan ke tubuh kita dulu harus sehat, kita dulu harus kuat. Nah akhirnya beliau menyarankan saya untuk tes darah lengkap. Akhirnya saya tes darah lengkap dan ternyata baru ketahuan. Saya bukan orang yang rajin tes kesehatan ya. Saya nggak rajin. Jadi bodo-bodo amat, kalau sakit ya minum obat gitu doang kan. Nggak tahu riwayat penyakit, nggak tahu. Jadi udah, akhirnya saya tes darah, ternyata HB saya rendah. Jadinya ada masalah kan sama darah saya. Akhirnya saya nunggu normal, baru saya mau tes gitu. Nah, baru bukan tes, vaksin ya. Jadi itu pengalaman juga sih. Jadi mungkin kalau apalagi orang tua ya, mungkin ya yang mau vaksin, kalian masih muda juga harusnya begitu. Karena apa? Karena yang mau vaksin kan mereka cuma menjalankan SOP ya, prosedur. Ya udah, yang datang suntik pulang. Katanya pas yang mahasiswa tadi, dia udah tahu tuh darahnya rendah, pas dites darahnya rendah, tapi tetap aja disuntik. Dia nggak peduli, mereka nggak peduli karena memang prosedurnya mungkin begitu, kita juga nggak tahu prosedurnya gimana. Tapi balik lagi ke diri kita ya, kitanya yang harus antisipasi, kitanya yang harus siap-siap gitu. Kalau misalnya mungkin bisa diingatkan sama, mungkin kalau kalian yang belum vaksin, kalau mau vaksin mungkin bisa dicek darah dulu. Kalau ada masalah di darahnya, dinormalkan dulu, dinetralisir dulu. Kalau udah oke, sehat, baru boleh silakan ya. Baru karena itu kata dokternya, iya itu kan menyangkut nyawa orang gitu. Dan kalau orangnya badannya nggak sehat, nggak kuat mau nerima virus ditanamkan, itu kan akan bahaya. Nah, makanya banyak kejadian tuh, banyak macam-macam kejadian. Nah, mungkin kalau orang tua nih sekedar mengingatkan aja, saya mah mengingatkan sama kalian. Dan tes darah lengkap itu juga nggak terlalu mahal. Saya memang di tes lab pribadi ya, dan itu nggak terlalu mahal, nggak sampai 150-an. Masih ya untuk kesehatan, untuk biar kita juga nyaman kan, itu saya begitu. Jadi kalau ada orang tua atau keluarga atau kalian sendiri, kalau udah pasti kalian sehat, ya silakan. Tapi kalau misalnya begitu ya lebih baik mengantisipasi ya, daripada kalau udah kejadian baru
ini baru ya mau ininya. Katanya juga di situ ada dokternya kan, kata mahasiswanya, di situ ada dokternya Bu. Katanya ya udah oke nggak apa-apa, katanya begitu kan, masih muda juga. Akhirnya kejadian tuh, besoknya dia ke IGD, masuk IGD langsung. Ya itulah pengalaman. Oke, sekarang siapa yang mau cerita nih? Saya dari tadi saya belum cerita. Coki nggak ada, coba ya. Saya panggil satu orang ya. Siapa ya? Mungkin Ilham Febi. Ada. Halo, Ilham. Oh, udah open nih. Halo. Iya, ya. Gimana Ilham? Boleh cerita pengalaman hidup. Ya, pengalaman apa aja lah yang Ilham pengen share ke kita semua. Nggak ada sih, Bu. Apa, ada pernah mengalami, Bu? Saya pernah mengalami seperti ini. Ada nggak? Nggak ada kayaknya, Bu. Ya, alhamdulillah ya, berarti nyaman, Ya. bukan ya, nyaman-nyaman aja. Let it flow aja gitu ya. Iya. Ya, oke. 2 tahunnya aja di rumah terus. 2 tahun aja cuma terus nggak keluar-keluar ya. Iya. Oke, jadi belum ada banyak pengalaman ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, mungkin itu ya, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti kayak gitu ya, kita jalani, kita jalanin aja hidup kita dengan let it flow aja, ya udah, jangan kalau masalah ada ya nggak terlalu pikirin, nanti jadi stres. Kan sekarang lagi mencari kewarasan, itu yang penting kan. Biar selalu waras, saya juga lagi mencari kewarasan. Bosan masalahnya. Oke, baik kalau begitu. Sekarang kita langsung masuk aja, berarti ya kita masuk ke dalam materi, berarti kita udah cukup warming up, mudah-mudahan bisa saling mengingatkan, menyemangati ya kita semua. Oke, sekarang sebentar. Seperti biasa, saya akan tampilkan video untuk konsep objek dan kelas. Silakan ditonton dulu. Nanti setelah itu akan saya jelaskan ulang sedikit ya. Silakan, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan kembali video pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai konsep objek dan kelas. Jadi karena kita belajar mengenai berorientasi objek, jadi memang fokusnya bagaimana di dalam pemrograman itu ada objek dan juga ada kelas. Jadi memang pemrograman berorientasi objek memang fokusnya hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebelum kita membahas mengenai berorientasi objek ya, kembali saya akan mengingatkan sedikit bahwa dalam bahasa pemrograman, dalam paradigma pemrograman itu ada paradigma prosedural, fungsional, deklaratif, kemudian ada berorientasi objek. Nah, di sini sebelum masuk ke objek tadi, kita bahas dulu sedikit mengenai bahasa prosedural. Jadi kalau bahasa prosedural itu serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi ataupun prosedur. Jadi programnya itu dibuat dalam bentuk fungsi atau prosedur. Jadi metode atau proses yang dikerjakan di dalam program itu disimpan atau digabungkan atau dibentuk dalam sebuah fungsi atau prosedur aja. Jadi kalau untuk bahasa prosedural atau paradigma prosedural dia cara pandangnya itu adalah hanya berfokus pada urutan instruksi gitu. Programnya adalah suatu urutan instruksi. Jadi hanya sekuensial gitu ya. Misalnya setelah input lakukan apa lagi, terus misalnya setelah manggil prosedur pertama terus manggil prosedur yang mana lagi, hanya urutan seperti itu. Berfokusnya atau sudut pandangnya hanya seperti itu. Adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya kalau prosedural itu dia masih ada
prosedur atau fungsinya dalam program utama. Nah, sebelumnya kan kalau misalnya tidak pakai paradigma apapun kan hanya semuanya di dalam program utama semua. Nah, di sini kalau prosedural dia itu hanya dipecah misalnya menjadi submodul gitu, modul-modul kecil atau submodul. Misalnya proses input itu dipindahkan, yang mana sih proses input, maka dipindahkan menjadi satu prosedur atau fungsi, kayak gitu aja. Nah, ini ya, fungsi dan prosedur menjadi fokus utama, digunakan untuk memanipulasi data, datanya bersifat pasif. Jadi ya hanya memindahkan seperti itu aja. Kemudian misalkan data yang fokusnya data yang dikirim sama yang data yang keluar, kayak gitu. Datanya bersifat pasif. Jadi ya datanya memang misalnya dari prosedur dari program utama atau main program nanti akan mengirimkan data apa ke prosedur, nanti akan diolah di dalam prosedur atau fungsi, kemudian datanya akan dikembalikan. Jadi sifatnya pasif seperti itu. Nah, sedangkan kalau pemrograman berorientasi objek, ini fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Tapi kalau misalnya yang prosedural tadi, dia dua hal yang terpisah. Datanya nanti disebut atribut ya. Atribut bisa di dalam main program gitu. Kemudian jadi fungsi. Fungsinya ya di dalam fungsi ya atau prosedur. Nah, dia hanya mengirimkan data. Nah, itu yang prosedural ya ataupun fungsional. Tapi kalau pemrograman berorientasi objek ini enggak. Dia menjadi satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan disebut objek aktif. Jadi di dalam satu objek itu terdapat fungsi dan juga terdapat data. Nanti disebut dengan atribut dan juga disebut metode. Seperti itu. Jadi satu kesatuan. Jadi cara pandang untuk berorientasi objek, serangkaian objek yang bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi di sini kalau berorientasi objek, objeknya yang saling kerja. Kalau hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Tapi kalau yang prosedural tadi dia hanya manggil prosedur, manggil fungsi seperti itu. Ya, jadi perbandingan antara prosedural sama objek oriented itu kalau prosedural berfokus pada cara komputer menyelesaikan suatu tugas. Jadi hanya urutan-urutan 1 input, 2 proses apa, 3 proses apa, 4 proses apa. Tapi kalau OOP itu berfokus terhadap objek yang sedang digunakan. Jadi dia tidak tergantung pada urutan 1, 2, 3 enggak, tapi dia hubungan yang saya bilang tadi, hubungan antara objek sama objek. Objek yang sedang bekerja di dalam objek ini nanti punya kerjaan sendiri-sendiri. Itu adalah perbedaan antara prosedural sama OOP. Ya. Jadi pengertian objek oriented, paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi, melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi ini berupa paradigma pemrograman ya. Jadi dia memang menggunakan objek, nanti di dalam objek ada atribut sama metode, atributnya itu nanti menjadi properti, metodenya itu menjadi operasi, melewatkan atau mengirimkan pesan, dan misalnya kalau ada turunan gitu ya, nanti ada turunan untuk menyelesaikan domain permasalahan. Jadi permasalahannya apa, kita pecahkan menjadi objek-objek. Nah, pengertian OO sistem objek oriented yang dibangun berdasarkan metode objek berorientasi objek. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam objek. Objek itu sendiri apa sih? Kita udah kalau di bahasa Indonesia kan objek itu adalah benda nyata atau yang dianggap ada. Itu adalah sebuah objek. Contohnya misalnya di sini ada kursi, meja, buku, sepeda, komputer gitu. Nah, ini adalah ada bendanya terlihat, itu adalah objek. Jadi penggambaran berorientasi itu objek itu sebenarnya penggambaran di dunia nyata. Jadi kalau kita membuat sebuah program dengan berorientasi objek, kalau kata dosen saya dulu dengan pakai OOP itu kayak kita itu kayak sebagai Tuhan dengan T kecil gitu ya. Tuhan dengan T kecil. Kita membentuk sebuah alam semesta di situ yang di dalamnya itu ada benda-benda. Ya, di dalamnya ada benda-benda yang berbentuk objek yang tapi direalisasikan dalam bentuk sistem gitu. Jadi sebenarnya ketika kita membuat pemrograman berorientasi objek atau ada
aplikasi berorientasi objek kita tuh sebagai Tuhan dengan T kecil. Tuh. Nah, objek abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata yang harus dapat dibedakan dengan objek lain. Jadi misalnya ada sepeda, ada kursi, ada komputer, ada mainan, ada misalnya sepatu. Nah, itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyatanya. Ya. Sedangkan kelas, apa sih kelas? Kumpulan objek yang memiliki atribut yang sama. Jadi objek itu bendanya yang terlihat tapi dikumpulkan dalam sebuah kelas. Kayak gitu. Dikumpulkan dalam sebuah kelas. Kelas itu adalah template untuk membuat objek. Jadi kayak gini, misalnya kita mau ini ya, sebentar. Misalnya ada mahasiswa. Mahasiswa itu adalah kelas mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sebuah kelas. Mahasiswa kelihatan nggak bentuk dari namanya mahasiswa? Nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya mahasiswa itu ada objeknya. Objeknya yaitu adalah kalian. Misalnya namanya Ani. Ani itu adalah mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa itu adalah kelas, sedangkan Ani ini adalah objek. Objek dari kelasnya mahasiswa. Budi misalnya. Budi itu adalah mahasiswa. Budi adalah objek dari kelasnya si mahasiswa. Seperti itu. Jadi dia itu adalah prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode secara umum. Jadi di dalam kelas mahasiswa tadi sama-sama punya NIM, sama-sama punya nama, sama-sama punya alamat, sama-sama punya IPK. Nah, misalnya objek Ani, Budi, Ani punya NIM, Budi punya NIM, Ani punya nama, Budi punya nama, Ani punya IPK, Budi punya IPK. Jadi nama, NIM, IPK itu dikumpulkan dalam kelas, tapi objeknya isinya beda. Objeknya berbeda dan NIM-nya beda, namanya beda, IPK-nya berbeda. Nah, itu adalah beda antara objek sama kelas, ya. Jadi kelas itu merupakan hasil instansiasi dari kelas, ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa objek itu adalah hasil dari kelas. Kelas itu lebih kumpulan, sedangkan objek itu lebih kecil-kecil. Gitu. Proses pembentukan objek dalam suatu kelas disebut instantiation. Objek juga disebut instance, ya, disebut sebagai instance. Analogi kelas sama objek di dalam proses memasak puding. Nah, seperti ini contohnya. Kelas dianalogikan sebagai cetakan tempat puding, sedangkan objek dianalogikan sebagai puding-puding hasil cetakan. Misalnya kalian mau membuat puding rasa coklat. Hari ini mau membuat puding rasa coklat. Ada cetakannya. Kalian masukkan adonan puding dengan rasa coklat ke dalam cetakan, terus didinginkan di freezer, kemudian dikeluarkan, hasilnya adalah puding tapi dengan rasa coklat. Terus setelah puding rasa coklat, ada yang request lagi nih, pengen puding rasa strawberry. Kalian bikin adonan puding pakai rasa strawberry, terus kalian tuangin bahan puding strawberry tadi ke dalam cetakan puding yang sama dengan yang coklat tadi. Tapi hasil setelah di freezer, keluarin hasilnya, lepaskan dari cetakannya. Nah, tadi kan puding coklat, sedangkan ini sekarang puding strawberry, bentuknya sama tapi rasanya berbeda. Nah, gitu ya. Jadi kelas itu adalah cetakan puding, objeknya adalah puding strawberry sama puding coklat. Sama-sama puding, sama-sama dengan bentuk yang sama tapi rasanya berbeda. Nah, itu ya. Jadi satu kelas bisa membuat N buah objek. Jadi satu cetakan tadi bisa membuat lebih dari satu objek, bukan hanya satu. Analogi kelas ya. Kelas itu adalah data type atau tipe data. Objek itu adalah variabel. Jadi kalau kelas itu berupa ADT ya, kalau biasanya disebut dengan ADT, tipe data bentukan. Objek itu adalah sebuah variabel, tipe variabel biasa gitu ya. Itu analoginya. Atribut. Jadi di dalam sebuah kelas itu nanti ada atribut. Atribut apa sih? Data yang membedakan antara objek yang satu dengan yang lain. Contohnya manusia. Manusia salah satu makhluk hidup, atributnya status, berat badan, dan tinggi badan. Dalam kelas disebut dengan variabel. Kelas atribut disebut variabel. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada saya kasih contoh. Misalnya nama dokumen. Atributnya itu adalah nomor, judul, sumber, tanggal.
ya. Jadi apa sih yang ada di dalam dokumen itu? Ya punya nomor, punya judul, punya tanggal, punya sumber, punya ISBN misalnya. Kalau dicontohkan dengan mahasiswa tadi, kelas mahasiswa, apa sih atribut yang melekat di dalam kelas mahasiswa? Yaitu tadi, NIM, nama, alamat, IPK, jurusan, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya dicontohkan dengan puding tadi, itu kelas puding. Kelas puding, apa sih atributnya? Ya misalnya rasa, kemudian ya rasa, warna gitu ya. Nah, itu adalah atribut untuk puding. Jadi apa yang melekat di dalam kelas? Ya, apa yang melekat yang melekat untuk kelas itu gitu. Tapi nanti isi dari setiap atribut antara satu objek sama objek yang lain itu akan berbeda. Oke, behavior ya, tingkah laku. Hal yang bisa dilakukan oleh sebuah objek dari sebuah kelas digunakan untuk mengubah nilai atribut sebuah objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk menyelesaikan suatu task. Jadi tingkah laku yang bisa dilakukan oleh objek. Jadi dalam sebuah kelas. Jadi misalnya objek itu bisa nanti ngirim data ataupun menerima data, ya, atau menerima informasi, mengirim informasi. Nah, behavior contoh pada manusia mengerjakan tugas, mandi, tidur, makan. Misalnya kalau ini contoh manusia, tapi kalau misalnya contohnya mahasiswa tadi, ya, mahasiswa bisa apa? Mahasiswa bisa ya mengerjakan tugas, kemudian belajar, misalnya apalagi konsultasi misalnya. Nah, itu ya, apa yang bisa dikerjakan oleh si objek. Dalam sebuah kelas, behavior disebut dengan method. Jadi ya, method, serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain dengan menggunakan method. Jadi komunikasi tadi kan saya omongin bahwa objek oriented itu adalah komunikasi antar objek. Nah, ini komunikasinya lewat apa? Ya lewat method. Dan di sini kalau tadi nama kelas dokumen ada atributnya ya, ada nomor, ISBN dan segala macam. Metodnya apa? Bisa menampilkan teks, tampil peta, tampil foto. Apa yang bisa dilakukan atau apa pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh dokumen? Tampil teks, tampil peta, tampil foto. Jadi dia itu behavior itu proses apa yang bisa dilakukan di dalam oleh sebuah kelas gitu. Contohnya seperti ini, saya ambil dari ini ya, blok ini. Kelasnya itu adalah blueprint binatang. Di sini kelasnya binatang. Binatang punya apa? Punya atribut, yaitu kaki, telinga, mata, mulut. Ya, ini atributnya. Dengan menggunakan atribut ini, dia akan melakukan aktivitas. Aktivitasnya metode, misalnya dia bisa makan pakai apa? Mulut. Gitu. Dia bisa melihat pakai apa? Pakai mata. Dia bisa melakukan mendengar pakai apa? Pakai telinga. Dia bisa berjalan pakai apa? Pakai kaki. Tapi binatang ini misalnya kalau kucing kakinya 4, kalau ayam kakinya 2, isinya beda. Dia sama-sama dalam kelas binatang, sama-sama punya kaki, tapi nilainya beda. Kalau binatang ini kelas ini sudah menjadi objek ayam, kakinya 2. Sedangkan kalau binatang ini menjadi objeknya kucing, kakinya jadi 4, kayak gitu. Ya, itu adalah bagaimana cara membuat antara kelas sama objek. Contohnya nih, ada contoh coding sedikit ya. Ada kelas lagu. Lagu itu ada judul, ada penyanyi, sama durasi berapa lama. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Ini adalah atribut atau instance variabel. Nah, sedangkan metodenya apa? Dia bisa cek durasi. Durasinya selama apa? Misalnya durasinya lebih dari 0 maka dianggap valid. Berarti ada suaranya, ada lagunya. Kalau durasinya hanya 0 ya nggak ada lagunya kan? 0 detik gitu kan nggak ada lagu. Jadi kalau misalnya durasinya lebih dari 0 maka dia baru dibilang valid. Nah, ini adalah metode atau behavior yang bisa dilakukan. Kalau ini adalah apa yang melekat di kelas lagu itu. Gitu. Lanjut, jadi di sini itu adalah objek sama kelas ya.
Jadi nanti di sini ada konsep dasar object oriented, ada sebenarnya ada satu lagi ya, abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, sama abstraksi. Jadi enkapsulasi itu apa? Kalian tahu kapsul yang sering diminum, dimakan, kalau dikasih dokter ada obat kapsulnya. Nah, di dalam kapsul itu kan sudah ada obatnya. Obatnya mungkin yang dijadikan serbuk gitu ya. Terus misalnya obat A itu nggak mungkin kan dokter itu ngasih resep kalian harus minum obat A 0,1 miligram. Terus B kalian tambahkan obat B 1 gram. Terus tambahkan obat C 0,3 gram. Capek kan? Ketika kalian mau makan obat, kalian capek, ngukur itu aja udah capek. Jadi di kapsul atau dibentuk menjadi kapsul, jadi dimasukkan yang 0, sekian gram obat A, sekian gram obat B, 0 sekian miligram, itu sudah digabung ya, diracik, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ini sama. Jadi kalau di dalam object oriented itu data-data ya, data-data, atribut tadi, metode itu sudah dikapsulkan dalam sebuah kelas. Nah, itu konsep object oriented, sama seperti pengkapsulan ini. Jadi nanti ketika digunakan, kalian nggak perlu 0, sekian mili tadi, enggak. Jadi tinggal pakai aja kapsulnya, ambil kapsulnya, ya udah gunakan gitu. Pembungkusan variabel dan metode dalam sebuah objek yang terlindungi untuk menyediakan interface serta menyediakan interface untuk mengakses variabel. Jadi dia dibungkus, variabel, atribut sama metodenya tadi dibungkus dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah objek yang terlindung. Jadi dia hidden information. Jadi informasinya tidak tercampur dengan objek luar seperti itu. Variabel dan metode yang dipunyai sebuah objek bisa ditentukan hak aksesnya. Jadi ada hak aksesnya, setiap ada atribut private, protected, sama public nanti kalau di dalam kelas sama objek. Misalnya contoh mobil sangat dibutuhkan oleh setiap orang sarana transportasi, tapi cara kerja tiap bagian di dalam mobil tersebut tidak penting untuk diketahui. Pokoknya dia taunya cuma mobil. Itu adalah kapsul. Ya, mobil itu sudah menjadi kapsul, bukan satu. Tapi di dalam mobil itu ada setirnya, ada remnya, ada apa lagi? Ada Ada kacanya, ada tempat duduknya. Nah, itu sudah ada 4 tempat duduk gitu, ada satu setirnya. Nah, itu di kapsul, dibentuk orang menjadi sebuah mobil. Mobil itu sebenarnya sudah dijadi kapsul gitu. Jadi orang nggak tahu yang perintilan-perintilan di dalamnya itu kan yang punya kerja sendiri. Nah, itu adalah contoh dari enkapsulasi. Inheritance itu adalah pewarisan, ya. Jadi ada sebuah kelas yang bisa mewariskan sifatnya ke kelas-kelas anaknya. Di sini ada misalnya kelas mamalia, ya. Ada predator, ada yang pet, ya. Jadi ada yang liar, ada yang bisa kita jadikan peliharaan. Jadi kalau yang liar itu misalnya jadinya nanti singa gitu. Tapi kalau peliharaan bisa jadi anjing atau kucing atau apa gitu ya. Nah, itu dua kelas ini itu adalah turunan dari mamalia. Dia sama-sama mamalia, tapi dia turunan. Jadi kalau misalnya turunan ini semua atribut dari si bapak atau kelas induk ya, atau superkelas itu akan turun ke kelas anak. Ini kelas anak dibilangnya, turunannya ya. Kemudian seluruh operasi atau seluruh metode juga akan turun beserta nanti tambah-tambahan atribut lain yang menyertai anaknya. Jadi kayak manusia ya, sifat-sifat yang ada di dalam orang tua itu akan turun ke anaknya. Sama di dalam kelas seperti itu juga. Pewarisan suatu kelas yang lain, metode suatu kelas ke kelas lainnya ya. Kelas yang mewarisi itu adalah superkelas, kelas yang diwarisi adalah subkelas. Jadi kalau kelas bapak itu superkelas, kelas anak itu adalah subkelas. Subkelas bisa menjadi superkelas bagi kelas yang lain, multi level inheritance. Jadi
bisa lebih dari ya. Jadi inheritance itu ada beberapa macam, single inheritance sama multi level inheritance. Jadi kalau single yang satu kayak yang tadi, kalau multi level itu banyak kelas dua bapak atau satu bapak satu ibu gitu ya, menjadikan turunan yang lain. Nah ini. Tapi ada keuntungan dari inheritance ya. Subclass bisa menjadikan behaviornya sendiri, menggunakan bisa mempergunakan ulang source code dari superclass. Jadi kita nggak perlu coding lagi, tinggal pakai dari punya bapak gitu ya. Mendeklarasikan superclass yang bersifat generik. Jadi, nah itu tadi yang saya bilang satu lagi tadi yang abstract class. Nah di dalam abstract class itu nanti kelihatan pada saat inheritance. Biasanya kelas bapak itu akan menjadi kelas abstrak. Nanti metodenya ada yang kosong. Nah misalnya metod yang kosong, misalnya berjalan, misalnya hewan berjalan itu kan nanti misalkan ada yang hewan, kalau hewan air gitu kan, yang hidup di air, dia akan berenang, berjalannya dengan cara berenang. Tapi kalau yang di darat itu berjalannya dengan cara pakai kaki, misalnya kayak gitu. Nah itu biasanya nanti kelas hewan atau kelas bapaknya itu akan menjadi kelas abstrak. Itu yang dibilang kelas abstrak. Single inheritance. Jadi kalau di dalam Java, khusus di bahasa Java, itu hanya memperbolehkan satu superclass. Hanya memperbolehkan single inheritance, tidak memperbolehkan yang namanya multiple inheritance. Karena kalau di Java itu dia memang melihat objek nyata gitu. Jadi kalau di Java dia tidak ada yang namanya multiple inheritance, dia hanya ada satu single inheritance. Karena apa? Karena kadang kala itu programmernya iseng. Kita kan mau menduniakan yang nyata ini ke dalam komputer. Ada programmer yang iseng menurunkan antara hewan sama manusia. Jadinya apa gitu kan? Jadinya aneh gitu. Oleh karena itu Java itu tidak memperbolehkan yang single inheritance, multiple inheritance tadi. Dia memperbolehkan hanya single inheritance. Tapi Java ini bagaimana supaya bisa mewariskan dari 2 atau lebih kelas ya, mewarisi, ada satu kelas mewarisi lebih dari 2 kelas gitu, lebih dari satu kelas, nanti dengan menggunakan polimorfisme ya. Dia caranya itu pakai polimorfisme ya, seperti itu. Tapi ada multiple inheritance itu bahasa C, salah satunya adalah bahasa C++ yang mensupport yang untuk multiple inheritance. Jadi memang tergantung dari programmernya atau tergantung dari yang bikin ya. Kalau misalnya kita memang berfokusnya pada apa yang ada di dunia nyata, ya kita bikin sesuai dengan dunia nyata gitu, jangan yang aneh-aneh. Variabel yang bisa melakukan kombinasi ya, jadi kan ada 2 superclass, jadi ada 2 bapak. Jadi misalnya anaknya jadi 1 atau misalnya dia 3, boleh jadi 2, boleh, pokoknya dia mewarisi dari 2 kelas induk. Polimorfisme itu satu kelas bisa menjadi bentuk banyak. Seperti ini contohnya, speak now, dia suruh ngomong, tapi cara ngomongnya beda-beda. Ada yang kalau bebek ngomongnya kwek-kwek, kalau anjing guguk misalnya, kalau kucing meow. Nah gitu. Jadi dia bentuknya yang beda, sama, perintahnya sama tapi bentuknya yang berbeda. Kemampuan objek untuk mempunyai berbagai bentuk, polimorfisme. Jadi poli itu banyak, morfisme itu adalah bentuk, banyak bentuk ya. Kemampuan suatu objek untuk mempunyai berbagai bentuk ya, seperti itu. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya mengenai konsep objek dan Jadi sekarang saya jelaskan secara singkat dulu. Konsep objek. Jadi di sini tentang konsep objek dan kelas ya.
Terus mungkin ini tentang bahasa prosedural karena ya kita kan sekarang bahasa OOP, kalau kemarin kan prosedural, jadi dia lebih dipandang sebagai suatu urutan instruksi. Kalau prosedural, kalau OOP beda ya, dia lebih dipandang sebagai objek-objek yang saling kerjasama. Jadi dua objek, misalnya lebih dari satu objek yang saling bekerja sama sehingga menghasilkan sesuatu atau menghasilkan program, menghasilkan aplikasi lah, begitu istilahnya. Nah, di situ jadi saya langsung aja mungkin prosedur terhadap OOP, fokus kepada cara menyelesaikan tugas. Kalau ini bagaimana fokus kepada objek yang sedang digunakan. Jadi memang kita berfokusnya kepada kerja dari objek tersebut. Memukus properties, melewatkan pesan, ya saya lihatin lagi OO sistem. Ini objek ya, kita masuk aja ke dalam objek. Jadi semua benda yang di dunia nyata ini adalah semuanya objek, dianggap sebagai objek. Ada yang kursi, ada yang meja, ada yang gelas gitu. Tapi kan misalnya kalau kita ngomongin meja itu kan ada beberapa jenis lagi tuh, ada banyak macam. Nah, sebenarnya meja itu bukan sebuah kalau kita ngomongin meja makan, berarti itu adalah meja untuk makan. Nah, berarti itu baru sebagai objeknya. Jadi kalau kita cuma ngomongin meja secara keseluruhan, itu meja itu punya apa? Kita harus tahu dulu meja itu punya apa. Misalkan meja itu punya jumlah kakinya, meja itu punya bahan pembuat, kemudian meja itu punya warna, semua meja punya warna masing-masing kan, macam-macam. Nah, itu baru sebagai kelas. Tapi kalau kita ngomongin meja makan yang punya 4 kaki, yang punya warna misalnya coklat gitu, karena terbuat dari kayu. Nah, itu adalah objeknya, objek nyatanya. Jadi pemrograman berorientasi objek itu sebenarnya penggambaran dari dunia nyata. Jadi apa yang ada di dunia nyata ini digambarkan menjadi pemrograman berorientasi objek. Mewakili sesuatu ya, mewakili sesuatu yang nyata yang bisa dibedakan antara satu dengan yang lain. Oke, tapi kalau kelas itu sebagai template atau sebagai abstraksi ya, sebagai abstraksi di mana dia kelas itu ada kumpulan yang memiliki atribut yang sama, kumpulan dari objek yang punya atribut yang sama. Kalau kita sebutkan tadi meja tadi kan sama-sama punya jumlah kaki, tapi jumlah kakinya mungkin ada yang cuma 2. Untuk meja kecil misalnya cukup dua kaki, ada yang butuh 4 kaki, ya kan? Ada yang mungkin cuma yang untuk meja teras yang kecil itu hanya butuh 1 kaki. Itu kan beda-beda, tapi mereka semua sama-sama disebut sebagai objek. Tapi sama-sama punya jumlah kaki dari mejanya, tapi dia berbeda gitu. Ada yang punya jumlahnya ada 4, ada yang 6, ada yang 1 kakinya, tapi mereka sama-sama punya atribut yang sama. Itu yang dinamakan sebagai sebuah kelas, ya. Jadi sebenarnya kelas itu adalah template untuk membuat objek. Jadi jangan salah ya. Satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Jadi bukan hanya satu kelas jadi satu objek, enggak. Tapi satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek. Sama kalau saya sering mencontohkan itu kayak cetakan, yang gampangnya kan cetakan. Cetakan itu ada satu cetakan, misalnya kalau diadonin bikin puding warna merah, misalnya disimpan di dalam cetakan, kemudian dikeluarkan dari cetakan ya jadi puding merah. Kemudian bikin lagi puding warna hijau, gitu. Terus diadonin, terus ditaruh di cetakan, terus dikeluarkan, ya puding warna hijau. Mereka sama-sama puding, bentuknya sama, tapi warnanya beda. Ada ciri tersendiri, ada yang hijau, ada yang merah, gitu, beda-beda ya warnanya. Jadi satu kelas yang cetakannya tadi menjadi sebuah kelas. Yang mana sama-sama punya 4 sisi, misalnya tingginya sama gitu, tapi kan hasilnya yang dihasilkan itu berbeda. Dia sama-sama misalnya kue, pudingnya warna, tapi warnanya beda, bentuknya sama, warnanya hijau, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, mungkin begitu, yang satu warnanya rainbow, mungkin begitu kan, tapi bentuknya sama, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Misalkan bentuk dibuat adonan brownies, dicetakin di situ jadinya brownies, dicetakin dibikin adonan puding, dimasukin dalam cetakan jadinya puding gitu. Tapi bentuknya sama gitu. Nah, itu adalah sebuah kelas, tapi menghasilkan objek yang berbeda-beda.
Nah, ini objek merupakan hasil instansiasi dari kelas. Jadi satu hasil instansiasi dari kelas itu namanya objek, ya. Bisa dianalogikan seperti ini, satu kelas menjadi n buah objek, ya. Jadi yang seperti saya bilang tadi. Dan juga biasa dianalogikan dengan analogi dari kelas dan objek itu biasa dianalogikan dengan tipe data dan variabel. Jadi kalau kita bikin tipe data, biasakan integer A, integer B, integer C, integer D. Sama-sama kan, tipe datanya sama-sama integer, tapi variabelnya beda, variabel A, B, C, D. A, B, C, D sama-sama bisa menampung data dengan isinya adalah angka atau bilangan bulat. Tapi dia ditampung di A, ditampung di B, ditampung di C, ditampung di D. Di A menampung 1, B nampung 2, C nampung 3 nilainya kan. Nah, sama. Jadi tipe data itu bisa kita analogikan sebagai kelas, ya. Kemudian variabel itu kita analogikan sebagai objek. Ya, variabel itu bisa banyak. Jadi tipe datanya misalnya integer, ya A, B, C, D tadi integer semua kan, tapi variabelnya beda, A, B, C, D. Jadi ABCD kalau kita analogikan sebagai objeknya ABCD, tipe datanya integer tadi menjadi sebuah kelas, gitu ya. Nah, kemudian di dalam kelas itu sendiri dia punya atribut, ya. Ini nanti akan kita pakai nih di dalam kelas diagram. Jadi dia punya atribut atau sesuatu yang melekat dari kelas itu sendiri. Jadi misalnya kalau tadi contohnya meja itu punya jumlah kursi, punya warna, punya bahan pembuat, itu adalah atributnya, atribut dari meja. Kemudian kalau misalnya ini contohnya dokumen, ada nomor, judul, sumber, tanggal, itu adalah dari atribut dari dokumennya. Kemudian dia punya behavior atau metode apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Misalnya kalau di sini dicontohkan apa nih? Dokumen itu bisa ditampilkan teksnya, tampilkan peta, tampil foto. Nah, itu kan adalah apa yang bisa dilakukan dengan dokumen. Misalnya kalau meja tadi misalkan bisa diambil warnanya, begitu, misalnya diganti warnanya, bisa kan, misalnya diganti warna, dihancurkan mungkin. Nah, bisa dibentuk, itu kan adalah apa yang bisa dilakukan terhadap meja. Itu menjadi metode dari sebuah kelas. Nah, begitu ya. Contohnya seperti ini, binatang ada atributnya, ada kaki, telinga, mata, mulut. Nah, ini contoh dari ininya juga, dari ada coding sedikit. Jadi misalnya ada kelas lagu, semua lagu punya judul, ya. Semua lagu punya, ada yang nyanyi. Kalau bukan nggak ada penyanyinya, bukan lagu ya, jadi instrumen kan beda. Kemudian ada durasinya berapa lama. Kemudian itu adalah metode atributnya dari untuk lagu. Sedangkan ada metodenya untuk mengecek durasi, berapa lama durasi lagu tersebut. Nah, itu adalah contoh dari objek sama kelas. Jadi nanti fungsinya nanti ketika kita membuat kelas diagram sih khususnya, sebenarnya sequence sama kelas diagram kan kita butuh mengidentifikasi atribut sama metodenya. Begitu ya. Jadi diingatkan sedikit di sini di awal tentang konsep objek sama kelas. Gitu ya. Ini adalah enkapsulasi segala macam ya. Polimorfisme ini sebenarnya dari OOP ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau ada yang mau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekarang sebentar. Kita brainstorming dulu sedikit sebentar ya, nggak lama. Kalau ada pertanyaan sekarang silahkan join ke Jamboard-nya. Saya sudah menyiapkan Jamboard, di situ di chat sudah ada. Saya screen kembali. Oke, silakan masuk di Jamboard. Di sini sudah ada 3 gambar. Gambar yang frame pertama itu ada kelas buah, sebelahnya ada kelas kendaraan ya. Di satunya lagi yang terakhir itu ada kelas hewan. Ya, habis cuma 3 frame. Nah, jadi
silakan dituliskan kelas buah itu kira-kira punya atribut sama metode apa, kemudian jadi objek apa. Objek apa yang bisa dihasilkan dari kelas buah, terus atribut sama metodenya sama, terus untuk kendaraan juga atribut sama metodenya apa, kira-kira untuk kelas kendaraan, dan tuliskan objek apa yang bisa dihasilkan untuk, ini dibagi jadi 3 ya, darat, laut, sama udara, atau boleh deh darat ini atributnya apa, terus metodenya apa, laut juga atribut apa, metodenya apa, udara juga atribut apa, metode apa, gitu. Jadi objeknya, dan yang terakhir juga sama, yang ketiga. Setiap kelasnya itu disebutkan atribut metode dan jadi objek apa. Silakan. Bisa ngedit ya? Bisa ngedit. Dapatkan link. Oh ya, udah editor. Silakan. Diisi dulu 3. Langsung diteruskan aja ya di sini, boleh pakai teks, boleh pakai sticky note, bebas. Izin bertanya, Bu. Boleh. Ini sampai 16 slide itu satu slide untuk satu orang? Enggak, langsung aja di slide yang di sini aja, nggak usah di ini. Langsung di sini aja, di frame-nya aja. Jadi nggak usah satu orang satu frame, nggak usah. Oke, karena 16 Harus, ya makanya saya juga kaget loh, kok nambah-nambah mulu.
Langsung aja ditulis di frame-nya langsung. Jadi semuanya nulis di frame, satu frame gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, sambil saya ingatkan yang belum ngisi daftar hadir, silakan ngisi daftar hadir di e-learning-nya. Wendy ini siapa ya tadi yang hubungan saya? Saya lupa apa Wendy ya? Iya, dia MSIB ya.
Oke, kita coba ya. Ini Shauki sama Jera sebelah-sebelahan ya. Maaf ya, nggak apa-apa, lagi main. Nggak apa-apa. Oke. Saya salah fokus aja tadi. Kayaknya sama nih warna. Ya udah. Kita masuk ke kelas ya, kelas yang pertama itu ada kelas buah. Ya, atributnya adalah nama buahnya apa gitu ya, warnanya, rasanya, ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, mungkin gitu. Oke lah. Metodenya misal bisa dipotong, cara makannya, mungkin ya bagaimana cara makannya. Terus ya kalau objeknya banyak ya, pisang, apa jeruk, ini ada semangka, ada nanas, ada timun, buah ya. Ya udah anggap aja buah lah. Saya juga nggak tahu. Ada anggur, ada jeruk nipis gitu ya, ada macam-macam lah buahnya, itu menjadi objeknya. Tapi ya memang buahnya nggak dipisah-pisah ya, jadi kita satu kelaskan. Oke, sekarang kalau ini ya terpisah, ada yang darat, laut, udara. Darat objeknya motor, mobil, bus, sepeda, beca, mungkin ya. Atributnya ada roda ya, karena berjalannya menggunakan roda. Warnanya, kecepatannya, mesinnya, mungkin ya ada yang mesin pakai tenaga manusia, ada yang pakai mesin ya gitu ya. Metodnya bergerak, berhenti, klakson iya. Laut ya, kapal, perahu, speedboat, warna, penggerak, ukuran ya kurang lebih sih sama ya. Jadi nanti 3 ini kan kita bisa jadikan satu kelas bapak ya, atau kelas inheritance kalau diturunkan. Jadi ada kelas kendaraan, misalkan kendaraannya ada yang warnanya, kecepatan, merek begitu ya. Tapi kalau misalkan yang berbeda, mungkin ada yang kalau darat ada tambahan roda, tapi kalau laut kan nggak ada rodanya gitu ya. Ada apa sih? Bukan sayap. Apa sih yang penggerak di bawahnya itu saya nggak tahu. Nah mungkin itu kan menjadi pembedanya. Udara, kalau udara mungkin ada sayapnya kan. Jadi makanya nanti kita bisa jadikan kelas abstrak tuh, yang sama-sama. Setelah kita breakdown seperti ini, kita yang sama-sama, atribut yang sama, kita taruh dia menjadi kelas abstrak. Penggerak. Yang sama apa? Berhenti, bergerak, berhenti, klakson. Mungkin itu jadikan bergerak juga ya, bisa jadikan kelas metode abstrak, misalnya begitu. Tapi cara bergeraknya kan beda. Nah, udara, objek, pesawat, helikopter, balon udara, roket, ya, terbang, mendarat, ya. Kelas hewan, herbivora, omnivora, karnivora. Nama, jumlah kaki, lingkungan, ya baik. Jumlah kaki, ya. Tapi semuanya hampir sama ya. Yang pembedanya hanyalah makanannya mungkin ya. Kalau herbivora dia makannya ya makan sayuran kan. Omnivora makan dua-duanya, karnivora makan daging. Tapi untuk yang lain mungkin sama, bisa dijadikan satu kelas hewan. Jadi kelas abstrak gitu ya. Jadi nanti pembagian kelas abstrak, kelas nyata itu kan bisa kita pakai pada saat kelas diagram. Terus pakai metodenya itu kita pakai nanti pada saat sequence diagram begitu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Tadi yang sudah saya bilang ya, kita nggak ada diskusi, istirahat dulu diskusinya. Minggu depan kita mulai masuk ke dalam UML, mulai serius nih. Bukan mulai serius, mulai pusing ya. Oke, minggu depan kita akan masuk ke dalam UML. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas semua partisipasi. Buat semangatnya tadi ya, terima kasih kerjasamanya hari ini, perhatiannya hari ini, terima kasih saya ucapkan, dan saya tutup pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.